니부터 한번 해볼까? 오늘을 즐기자. 미련 없이, 후회 없이. 주말이다! Okay, boys, here we go. Halo semuanya, selamat datang di Celengan Film. Kali ini aku akan menceritakan satu buah film yang berjudul Reborn. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan tentang perjuangan 6 orang atlet basket yang awalnya diremehkan. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan beberapa guru yang sedang mengadakan rapat tentang pelatih basket di SMA Juanggang Busan yang akan mengundurkan diri. Para guru khawatir karena sudah beberapa kali pelatih basket di sekolah mereka mengundurkan diri. Karena ternyata sedikitnya minat siswa dalam eskul basket itu. Kepala sekolah pun berpikir untuk membubarkan tim basket. Namun, ada beberapa guru yang ingin tetap mempertahankan tim basket ini karena memiliki sejarah yang berharga. Meskipun mungkin tidak akan ikut dalam perlombaan. Kemudian kepala sekolah menyetujuinya, namun mereka harus mencari pelatih basket yang bersedia bekerja dengan bayaran yang lebih rendah. Lalu salah satu guru mengusulkan nama Kang Yang Hyun. Ia merupakan seorang alumni sekolah yang dulu pernah menjadi pemain basket terbaik. 이 친구가 나이는 좀 어려 보이도 그러다가 우리 학교 출신이니까. Kemudian setelah itu, Kang diperkenalkan kepada tim basket di SMA Busan yang awalnya hanya terdiri dari 4 orang saja. Namun sayangnya, setelah mengetahui jika eskul basket sepi peminat, 2 anggota tim memutuskan untuk mengundurkan diri karena ingin fokus belajar. Dan kini sisa 2 orang saja. Kedua orang ini bertahan karena mereka tidak memiliki kegiatan apapun. Jadi kemungkinan besar mereka akan tetap berada di tim basket. 대강 구색 마차가. Kang mulai membersihkan ruangan tim basket yang terlihat berantakan. Sebenarnya, Kang ini diutus sekolah hanya untuk mempertahankan eskul basket saja. Namun Kang memiliki mimpi besar, yaitu mengembalikan kejayaan tim basket SMA Busan yang sudah hilang. Karena tim basket ini hanya memiliki 2 anggota saja, Kang mencoba mencari anggota baru dengan mengumpulkan data siswa-siswa lulusan SMP yang berbakat dalam basket. Ia pun berusaha keras. Dia menelpon orang tua murid satu persatu untuk meyakinkan mereka agar menyekolahkan anak-anak mereka ke SMA Busan. Namun karena reputasi sekolah ini tidak begitu bagus, penolakan demi penolakan terus terjadi. 한 중앙고등학교의 농구부 코치. Keesokan harinya, Kang terlihat sedang menonton pertandingan bola. Matanya tertuju kepada salah satu pemain yang memiliki badan tinggi. Meskipun permainannya tidak begitu bagus, namun dia memiliki kemampuan melompat yang baik. Kemudian Kang berkenalan dengan pemain itu yang bernama Sun Gyu. Kang mengajaknya untuk ikut bergabung dalam tim basket dan menjelaskan aturan serta cara bermainnya. Padahal sebenarnya Sun Gyu tidak pernah bermain basket. Lalu Kang mengajak Sun Gyu untuk menonton orang bermain basket. Di saat itu juga, Kang mulai tertarik dengan salah satu pemain basket yang bernama Jung. Kang menawarkan kepada Jung untuk bergabung dengan tim basket itu. Tawaran itu pun langsung diterima. 해볼 생각 없나? 진짜니까! Dengan demikian, Kang berhasil menemukan 2 pemain berbakat. Selain itu, Kang juga mendapatkan rekomendasi dari temannya, yaitu seorang murid yang bernama Kibom. Kibom ini sering mendapatkan gelar MVP dalam pertandingan basket. Bahkan tim-tim besar di Seoul pernah tertarik untuk merekrutnya. Namun seiring berjalannya waktu, tinggi badan Kibom tidak kunjung bertambah. Hal ini membuat tim-tim besar mulai melupakan dia. Tapi Kang mencoba menawari untuk gabung dengan tim basket. Namun Kibom langsung menolak. Dia mengaku bahwa banyak tim besar yang telah mencoba merekrutnya. Kang tahu bahwa semua itu adalah bohong. Meskipun ada tim besar yang tertarik merekrutnya, Kibom tidak akan bisa masuk dalam tim inti. 싫은 거가 내가 싫은 거가. 어? Di sini Kibom mengetahui fakta jika Kang dulunya merupakan pemain basket profesional, namun dia belum memiliki pengalaman sebagai pelatih. Selain itu, Kang hanya digaji dengan bayaran yang tidak lebih dari 1 juta. Jadi menurut Kibom tidak ada harapan apapun yang didapatkan dari tim basket Busan. Keesokan harinya, Kang melihat pertandingan basket jalanan dan melihat seorang pemain yang cukup berbakat. Dia adalah Bai. Namun sayangnya, dia tampak kesulitan untuk mengendalikan emosinya. Sampai-sampai dia berantem dengan lawannya dan berakhir di kantor polisi.
이제는 얘기를 해야 되는 거 아니야? Kang mencoba membantu Bai dengan mengaku sebagai pamannya. Setelah berhasil keluar dari kantor polisi, Kang menawari Bai untuk ikut bergabung dengan tim basketnya. Namun Bai menolak tawaran itu karena sebenarnya dia bermain basket hanya untuk mencari uang saja, bukan karena dia benar-benar menyukai olahraga ini. Padahal Kang melihat Bai memiliki bakat dalam basket, tetapi ternyata dia memiliki kelemahan, yaitu kaki kirinya yang lemah. Tapi itu bukan masalah, yang jelas Kang yakin bisa membantu Bai memperbaiki masalah ini jika Bai bersedia bergabung dengan timnya. Tiba-tiba saja Kang menerima telepon yang mengabarkan jika Han dan Kibom mau bergabung ke tim. 준영이가 누구요? 한준영이가 오기로 했다고요. Ternyata Han adalah seorang pemain center terbaik dengan tinggi badan yang ideal. Dengan demikian tim basket mereka sudah memiliki 6 anggota. Namun tiba-tiba datang seorang pemain lain yang ingin menjadi anggota ke-7. Dia adalah Bai. 지금도 방금 추가적인 선수 영입 끝났다. 코트가 많이 낡았네요. Sayangnya, Kibom dan Bai saling lirik satu sama lain. Sepertinya mereka mempunyai dendam pribadi, bahkan mereka tidak ingin bermain dalam tim yang sama. Mendengar hal ini membuat Kang sangat marah. Kang meminta mereka untuk melupakan masalah pribadi mereka dan fokus kepada tim, karena mereka harus menghadapi pertandingan dalam waktu dekat. 원수고 라이벌이고 이런 거 몰라. 관심 없어. Keesokan harinya, Kang dipanggil oleh kepala sekolah karena dia sudah mendengar kabar jika Kang ingin mengikuti kompetisi basket. Padahal sebenarnya kepala sekolah hanya ingin tim basket SMA Busan tetap ada saja, yang penting tidak bubar. Dengan tatapan penuh keyakinan, Kang berjanji akan mencobanya dan membangkitkan eskul basket di sekolah itu. Singkat cerita, latihan perdana pun dimulai. Kang mulai melatih timnya dengan caranya sendiri. Ia fokus pada pelatihan kaki mereka. Dia yakin bahwa jika dasar kemampuan mereka kuat, mereka bisa dengan mudah memenangkan pertandingan. Oleh karena itu, Kang hanya fokus kepada 2 hal dalam latihan, yaitu melatih kaki dan keterampilan dribbling. Sementara itu, para guru mulai penasaran dengan metode Kang yang berhasil meyakinkan para pemain untuk bergabung dengan tim Busan. Apalagi para guru melihat ada Han yang ikut bergabung di tim basket, padahal banyak tim besar di Seoul yang ingin merekrutnya. Pak Lee kemudian bercerita jika Kang sangat berjasa dalam hidupnya Han. Sejak kecil, Kang telah menjadi pelatihan dalam belajar basket, sehingga kemampuan Han saat ini adalah hasil dari latihan yang diberikan oleh Kang. Pada siang harinya, Kang membagi tim menjadi 2 dan memulai latihan tanding. Kang memberikan satu instruksi sederhana, yaitu oper semua umpan ke Han dan biarkan dia yang memasukkan bola. Meskipun Han dijaga dengan ketat oleh lawan, mereka malah berinisiatif untuk mencoba memasukkan bola langsung ke dalam keranjang. Melihat itu, Kang merasa sangat kesal karena timnya tidak mengikuti instruksinya. 준영이한테 다시 주라고. Mereka bingung sendiri karena Han dijaga dengan ketat, padahal mereka punya kesempatan untuk memasukkan bola. Kang kemudian menjelaskan bahwa mereka semua punya peluang untuk menembak, tetapi tembakan mereka tidak ada yang berhasil masuk. Di sini Kang memberitahu jika pertandingan pertama mereka akan melawan SMA Yongsan, yaitu sebuah tim yang sudah menjuarai 2 pertandingan berturut-turut. Kang yakin timnya mampu memenangkan asalkan mereka mengikuti strategi yang telah ia rancang. Malam harinya, Kang mengantarkan Han pulang karena tadi ketika latihan, pergelangan kakinya bengkak. Lalu dia menyuruh untuk beristirahat selama 4 hari sebelum pertandingan dimulai. Keesokan harinya, ketika latihan, Kibom dan Bai terus berselisih satu sama lain. Ini membuat Kang menjadi sedikit kesal dengan mereka karena membuat mereka tidak fokus dalam latihan. 이발이 딱지라고 새끼야. 우리가 둘다 딴다리냐고. 누구 둘 때문에 우리가 잘못되면은 내 진짜 가만히 안 있는다. Kini tiba saatnya hari pertandingan. Kang merasa bingung karena Han tak kunjung datang. Kang berencana menjemput Han di rumahnya. Tetapi tiba-tiba bis milik SMA Yongsan datang. Semua orang terkejut melihat Han turun dari bis itu. Bahkan dia mengenakan seragam SMA Yongsan. Han hanya bisa tertunduk diam. Dan pelatih SMA Yongsan menjelaskan bahwa orang tua Han yang menginginkan anaknya masuk ke SMA Yongsan. Melihat kenyataan ini, Kang mulai berpikir cepat dan mengubah posisi timnya. Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, ia masih memiliki keyakinan di hatinya bahwa timnya bisa menghadapi SMA Yongsan. Pertandingan pun dimulai. SMA Yongsan langsung menguasai permainan. Tim Busan mulai kelelahan dan Kibom tak mau memberikan umpan kepada teman-temannya meskipun ada banyak kesempatan. Akibatnya perpecahan terjadi di tim Busan dan poin mereka ternyata terus tertinggal jauh. Lebih parah lagi, wasit seringkali menganggap tim Busan melanggar aturan. Hal ini membuat Kang merasa tidak terima dan dia merasa wasit tidak bersikap adil dan cenderung memihak SMA Yongsan. Kang lalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada wasit.
yang berakhir meninggalkan lapangan pertandingan. Konflik semakin memuncak ketika Ki-bom dan Bae mulai berseteru. Bahkan dengan sengaja Bae melemparkan bola ke arah Ki-bom. Untung saja Ki-bom bisa menghindar. 야, 이 새끼야! Namun bola itu malah mengenai wasit. Akibat insiden ini, seluruh pemain tim Busan diminta untuk meninggalkan lapangan dan harus menerima hukuman larangan bermain basket selama 6 bulan. Mereka juga dihukum tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pertandingan apapun. Berita ini membuat beberapa orang tua murid marah dan melarang anak-anak mereka untuk ikut dalam ekskul basket. Kini hanya ada 4 anggota tersisa di tim basket tim Busan. Situasi ini pun membuat Kang merasa sangat putus asa. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba saja seorang murid bernama Jung datang dan ingin bergabung dengan tim basket Busan. Namun Kang memberitahu Jung bahwa tim Busan sudah berakhir karena tim Busan tidak memiliki masa depan lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, Kang menemukan sebuah catatan lamanya dan rekaman video wawancaranya setelah memenangkan pertandingan. Melihat kembali momen itu membuatnya tersadar jika dia sangat mencintai basket dan ingin mengembalikan momen kemenangan tersebut ke tim Busan. 농구를 평생 하고 싶습니다. 농구가 왜 좋은가요? 저는 그냥 농구가 너무 좋습니다. Di sini Kang mulai merenung dan langkah pertama yang Kang lakukan adalah mencari Ki-bom. Ia mulai menyadari jika selama ini dia salah telah menjadi pelatih yang terlalu otoriter. Padahal seharusnya basket merupakan permainan yang menyenangkan, namun malah menjadi sumber tekanan bagi timnya. Ia kini ingin memperbaiki dan akan memulai babak baru yang lebih baik bagi tim basket Busan. 같이 할 겁니다. Besok harinya, mereka menemui Jung dan Sung-gyu dan kemudian berempat pergi ke rumah Bae. Dari ibunya Bae, mereka mengetahui bahwa Bae dan Ki-bom pernah menjadi satu tim basket di SMP. Tapi Bae harus berhenti bermain basket akibat cedera kaki yang dialaminya. Mendengar itu, Ki-bom terkejut karena dia baru mengetahui alasan mengapa Bae meninggalkan tim mereka. 아한테 평생 제 집만 뿐입니다. Singkat cerita, Bae bergabung kembali ke tim. Meski saat ini mereka hanya beranggotakan 4 orang, Kang menjelaskan bahwa masa hukuman mereka akan berakhir dalam 6 bulan. Dan selama periode itu, mereka akan tetap berlatih keras. Mereka berharap tepat setelah 6 bulan ke depan akan ada penerimaan siswa baru, sehingga mereka berharap ada anggota baru yang ikut dalam tim mereka. Setelah 6 bulan berlalu, ternyata hanya ada 2 orang yang mendaftar untuk bergabung dengan tim. Salah satunya adalah Jin Wook. Ia langsung menunjukkan kemampuan basketnya yang hebat. Dan satu lagi bernama Jeon. Meskipun kemampuannya tidak begitu bagus, Kang masih bisa menerimanya. 니부터 한번 해볼까? 조단! Latihan kembali dilakukan dan di sini Kang mencoba meningkatkan stamina anggota timnya. Seiring berjalannya waktu, tim Busan menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Bahkan Ki-bom mulai bisa membaca kelemahan para anggotanya dan membantu mengatur strategi tim. Akhirnya, pertandingan turnamen basket ke-37 pun dimulai. Meskipun tim hanya memiliki 6 anggota saja, tapi mereka percaya akan kemampuan mereka. Pada pertandingan pertama, tim Busan melawan SMA Sinan. Sayangnya di awal pertandingan, tim Busan mulai tertinggal. Pada saat-saat krisis, tim mengingat kata-kata Kang sebelum pertandingan, bahwa kemenangan mereka akan ditentukan oleh keputusan Ki-bom. Di sini Ki-bom harus bisa membaca situasi dengan tepat. Dengan demikian dia mulai membuat skenario di otaknya. Mereka mulai melakukan serangan balik. Dan pada saat yang sama, Pak Lee menanyakan tentang skor sementara saat ini. Siapa sangka, tim Busan memenangkan pertandingan pertama dengan skor 85 lawan 42. Mendengar ini, Pak Lee berteriak bahagia. Ya? Semua orang di lapangan mulai bingung bagaimana bisa tim Busan bisa berkembang begitu cepat. Padahal setahun yang lalu mereka tidak memiliki kemampuan seperti ini. Kang mengucapkan selamat kepada timnya atas kemenangan. Tetapi ia juga mengingatkan mereka untuk tidak terlalu bangga karena ini baru awal perjalanan mereka. Selain Ki-bom yang berpikir dan bisa membuat keputusan dengan cepat, rahasia di balik kemenangan mereka adalah Kang. Karena Kang telah memahami karakter anggotanya dan cara bermain dari setiap anggota tim lain. Dan ternyata inilah yang membuat strategi yang dia buat selalu berhasil. 너무 들뜨지 말고. Keesokan harinya pertandingan kedua dimulai.
Kali ini tim Busan akan melawan tim Jaemulpo. Sebelum pertandingan dimulai, Kang sudah menjelaskan bahwa permainan dari tim Jaemulpo akan sangat agresif. Pertandingan pun dimulai dan di babak awal tim Jaemulpo langsung menjaga ketat Bai dan Kibom. Ternyata strategi mereka berhasil dan ini membuat tim Busan mulai mengalami kesulitan. Namun Kang sudah tahu akan hal ini dan memberikan kode kepada Jung untuk langsung menembak. Namun siapa sangka dalam babak ini hanya Jung lah yang mampu mencetak poin. Tim Jaemulpo mulai tertinggal dan akhirnya mereka merubah strategi. Kali ini fokus mereka dialihkan ke Jung. Bahkan mereka berusaha mendesak Jung supaya mendapatkan pelanggaran dan dikeluarkan dari lapangan. Dan benar saja, Jung mengalami cedera yang cukup parah sehingga harus dibawa ke rumah sakit. 빨리 병원으로 가봐야 될 것 같습니다. Setelah itu John terpaksa menggantikan Jung. Meskipun dia agak ragu, namun Kang meyakinkan karena mereka tidak punya pilihan lain. Sementara para komentator pun bingung karena John tidak memiliki pengalaman bermain sebelumnya. Pertandingan pun dimulai kembali dan John terlihat sangat gugup di lapangan. Bahkan ia kesulitan menangkap bola yang dioperkan kepadanya. John hanya berputar-putar di lapangan tanpa tujuan yang jelas. Ia bingung menentukan posisi yang seharusnya dia tempati. Meski begitu, tim Jaemulpo mulai menyusul ketertinggalan. Tetapi untungnya waktu telah habis. Meskipun menang, tim Busan tidak terlihat begitu senang karena ternyata Jung mengalami patah tulang yang mengharuskannya untuk istirahat selama 3 bulan. Mendengar hal ini, Kang tampak bingung, namun dia berusaha untuk tetap memotivasi anak didiknya dan berjanji akan memikirkan strategi baru untuk pertandingan selanjutnya. Malam harinya Pak Lee berkunjung ke rumah Kang. Di sana Pak Lee sempat meragukan pertandingan selanjutnya karena sisa waktu mereka hanya tinggal 4 hari saja. Sementara Jeon belum benar-benar mahir dalam dasar-dasar bermain basket. Mendengar kenyataan ini membuat Kang menjadi terdiam. Singkat cerita, pertandingan berikutnya pun dimulai. Kang memberikan arahan kepada Jeon jika dia tidak bisa menembak atau menangkap bola, dia hanya perlu menghalangi pemain lawan. Jeon mengikuti instruksi itu dan berhasil menghentikan beberapa serangan musuh. Hal ini meningkatkan rasa percaya dirinya dan sekarang Jeon tahu apa yang harus dia lakukan. Tim Busan mulai bisa menyerang balik dan kedua tim saling menyerang dengan cepat. Akhirnya tim Busan memenangkan pertandingan itu. Para komentator sangat terkesan dengan tim Busan karena meskipun mereka tidak memiliki pemain cadangan, tetapi ternyata mampu memenangkan pertandingan dan melangkah ke babak penyisihan. Dan dari sinilah tim Busan ini menjadi sorotan. Setelah pertandingan selesai, Bai langsung berlari ke toilet. Ternyata kakinya mengalami cedera, tetapi dia tidak ingin timnya tahu. Kibom yang sadar pun mulai mendekatinya. Di sana, Bai meminta maaf tentang masalahnya dulu karena dia telah meninggalkan pertandingan tanpa memberi kabar. Karena sebenarnya dia tidak memiliki uang untuk mengobati kakinya yang cedera. Waktu pun berlalu dan pertandingan perempat final pun dimulai. Tim lawan langsung menyerang dengan agresif dengan melakukan serangan cepat. Di sini keadaan mulai tidak menguntungkan. Tim Busan mulai tertinggal poin. Sementara tim lawan berkali-kali mengganti pemainnya yang terlihat kelelahan. Melihat hal itu, Kang mulai menyadarinya. Kang meminta anggota timnya untuk menghemat tenaga karena mereka tidak memiliki pemain cadangan. Strategi jitu yang dibuat oleh Kang berhasil membuat timnya menyusul ketertinggalan. Meskipun stamina mereka hampir habis, tim Busan berhasil memenangkan pertandingannya. 초짜놈들한테 자꾸 리바운드 뺏길래? 스크린 받아서 배기업 올라가는데요. 레이업! 득점 성공! 이렇게 되면 경기 알 수 없죠. Kang hanya bisa terdiam karena masih tidak percaya bahwa tim mereka mampu masuk ke semifinal. Berita kemenangan tim Busan menjadi sangat viral. Sebuah tim tanpa pemain cadangan mampu mengalahkan para pesaingnya. Hal ini membuat semua orang sangat menghargai hasil kerja keras tim ini. Singkat cerita, pertandingan semifinal dimulai. Di awal pertandingan, tim lawan langsung menjaga ketat Kibom. Mereka tidak mempedulikan Jeon karena tahu bahwa Jeon tidak bisa apa-apa. Satu-satunya orang yang punya kesempatan menembak adalah Jeon. Sayangnya, berkali-kali tembakannya meleset. Dan hal itu membuat tim lawan berhasil mencetak banyak poin. Rupanya strategi ini sudah difikirkan oleh Kang. Dia sudah tahu bahwa tim lawan pasti tidak akan memperhatikan Jeon. Oleh karena itu, Kang meminta Jeon untuk rajin berlatih menembak. Dia percaya jika Jeon berhasil memasukkan bola saat pertandingan, maka Jeon akan bisa memasukkan bola lagi. 누구한테나 처음이라는 게 있다. 이번 대회가 네 통산 득점 시작이 될 기야. Oke, kita kembali ke pertandingan. Jeon berhasil memasukkan bola dan menambah 3 poin.
Semua orang bersorak, tetapi Jeon hanya terdiam dan tidak percaya. Dari sini, semua tembakan Jeon berhasil masuk ke ring lawan. Ini membuat strategi tim lawan hancur. Hal ini memungkinkan tim Busan untuk mengejar ketertinggalan. Tim Busan mulai mendominasi pertandingan dan pada akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan dan melangkah ke final. 진짜 고생 많았다. 우리 내일도 농구할 수 있다. 좋나? Sebuah tim yang awalnya dianggap sepele, tim kecil yang hanya beranggotaan 6 orang, mampu masuk ke semifinal dan mengalahkan tim-tim kuat. Esok harinya, di babak final, tim Busan harus menghadapi SMA Yongsan sekali lagi. Sebelum pertandingan dimulai, Kang hanya mengatakan kepada timnya agar menikmati pertandingannya. 오늘을 즐기자. 좋아요. Pertandingan dimulai dan di awal-awal Han langsung menunjukkan kemampuannya dengan mencetak beberapa poin. Sementara Ki-bom terus bergerak dan dia berusaha mengejar ketertinggalan. SMA Yongsan tak tinggal diam dengan bermain lebih agresif dan mencetak poin demi poin. Mereka juga sering mengganti pemain. SMA Yongsan mulai mendominasi, sementara tim Busan mulai tertinggal jauh. Stamina mereka juga mulai terkuras sehingga konsentrasi dan kerjasama antar pemain mulai buyar. Saat istirahat, Kang meminta timnya untuk tidak memaksakan diri. Yang terpenting adalah kesehatan mereka. Namun, tim ini menolak dan bersikeras akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan dimulai kembali dengan selisih poin yang masih cukup besar. Dan tim Busan mati-matian mengejar ketertinggalan. Jeon berusaha memblokir serangan lawan dan melakukan 3 pelanggaran karena mereka tidak memiliki pemain cadangan. Ki-bom mulai kebingungan dengan mengatur ritme permainannya. Ditambah lagi, kini dia sudah mulai ngos-ngosan saat mengejar bola. Bae mencoba memberikan masukan, tapi Ki-bom langsung menolak karena khawatir cedera kakinya Bae akan semakin parah. Bae lalu mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya pilihan mereka saat ini. Dan rencana pun dimulai. Ki-bom dan Bae bekerja sama dengan baik, bahkan mampu mencetak beberapa poin. Sementara itu, ibu Bae yang menonton pertandingan dibuat menangis bahagia melihat kegigihan anaknya. Babak pertama berakhir dan pelatih SMA Yongsan terlihat sangat marah. Ia meminta timnya untuk berusaha semakin maksimal. Sementara Kang hanya bisa diam. Dia tahu timnya sudah berjuang sangat keras. Jika dia memaksa mereka bermain dengan kondisi yang tidak baik, tentu saja itu sangat egois. Kang hanya menyampaikan kata-kata penyemangat. Dia tahu bahwa apapun bisa terjadi di lapangan. Dan meskipun mereka kalah hari ini, hidup akan terus berjalan. Yang terpenting mereka sudah memberikan yang terbaik. 네가 좋아하는 걸 절대 포기하지 말라. 달려들어가지고 다시 잡아내라. 조항고. Kedua tim pun kembali ke lapangan untuk babak kedua. Tapi siapa sangka Jeon mencetak beberapa poin. Tapi kemudian dia dikeluarkan karena pelanggaran. Tak lama kemudian Sun-gyu juga harus keluar karena permainannya yang terlalu agresif. Pada babak keempat, tim Busan harus berjuang hanya dengan 3 pemain saja. Meskipun mereka kalah, mereka berhasil mengejar selisih 16 poin. Dan di akhir film terlampir beberapa foto pemain yang asli. Ada Sun-gyu, Ki-bom, Jung, Jin-wook, dan Jeon sampai direkrut oleh tim besar di Korea. Sementara Kang menjadi tim pelatih timnas remaja Korea. Dan Bae harus melepas cita-citanya menjadi pemain basket profesional karena cedera kakinya yang sangat parah. Dan film pun tamat.